Langsung ke materi yang pertama, yaitu peran guru sebagai kepala sekolah. Jadi guru sebagai kepala sekolah itu memiliki beberapa peran. Yang pertama manajer pendidikan, yang kedua pemimpin, yang ketiga edukator, yang keempat supervisor, dan yang kelima pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu manajer pendidikan. Sebagai manajer pendidikan yang berarti bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua aspek atau operasional sekolah, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan. Yang kedua, sebagai pemimpin. Peran guru sebagai kepala sekolah yang juga itu sebagai pemimpin, yang berarti sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu menginspirasi dan memotivasi guru serta staf untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan komitmen dan kinerja guru. Jadi sebagai pemimpin, kepala sekolah itu yang menginspirasi atau memotivasi guru, atau kepala sekolah yang lebih dahulu yang diikuti oleh guru-guru selanjutnya. Yang ketiga yaitu edukator. Edukator itu selain menjalankan fungsi manajerial, kepala sekolah juga berperan sebagai pendidik yang memberikan arahan dan bimbingan kepada guru dan proses pembelajaran. Selain mengatur, kepala sekolah juga memberi arahan, mengarahkan bagaimana cara untuk kedepannya agar sesuai yang diharapkan. Yang selanjutnya itu supervisor. Kepala sekolah harus melakukan supervisi terhadap kegiatan belajar mengajar untuk memastikan bahwa standar pendidikan terpenuhi. Ini termasuk observasi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru. Jadi sebagai kepala sekolah juga sama halnya dengan evaluasi. Kepala sekolah juga menjadi supervisor atau langsung turun ke kelas-kelas untuk mengevaluasi apakah proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu kepala sekolah juga terlibat dalam pengembangan kurikulum, memastikan bahwa materi ajar sesuai dengan kebutuhan siswa dan pengembangan pendidikan terkini. Jadi sebagai kepala sekolah juga harus mampu menyesuaikan kurikulum mana yang sesuai untuk siswanya pada saat tersebut. Tanggung jawab guru sebagai kepala sekolah. Jadi tanggung jawab guru sebagai kepala sekolah tersebut juga ada beberapa poin. Yang pertama pembinaan guru, yang kedua peningkatan kinerja, yang ketiga implementasi kebijakan pendidikan, yang keempat penanganan masalah, dan yang terakhir komunikasi dan stakeholder. Kita akan bahas satu persatu. Yang selanjutnya keterlibatan seorang guru dalam menjalankan tugas administrasi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua evaluasi dan penilaian hasil belajar. Yang ketiga pengelolaan kelas. Yang keempat pembimbing dan konselor. Yang kelima pelaporan dan komunikasi dengan orang tua. Yang keenam pengelolaan komunikasi dan arsip. Yang ketujuh koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir yaitu penghubung antara sekolah dan masyarakat. Kontribusi seorang guru dalam melakukan bimbingan dan konseling terhadap perkembangan akademis dan emosional siswa. Guru berperan penting dalam membimbing dan konseling yang mendukung perkembangan akademis dan emosional siswa. Mereka membantu siswa mencapai tujuan akademis, mengelola stres, menciptakan lingkungan aman untuk berbagai perasaan, dan mengenali masalah kesehatan mental. Dukungan ini meningkatkan prestasi dan kesejahteraan siswa. Jadi, guru berperan penting dalam bimbingan dan konseling yang mereka butuhkan. Mereka juga guru juga membantu siswa mencapai tujuan akademis, mengelola stres, menciptakan lingkungan aman untuk berbagai perasaan. Dukungan ini meningkatkan prestasi dari kesejahteraan siswa, misalnya program bimbingan dan konseling yang berfokus pada pembelajaran sosial emosional atau SEL. Terbukti dapat memperbaiki hubungan antara siswa dan meningkatkan kesadaran diri mereka masing-masing. Yang kemudian memperkuat ketahanan dan kemampuan coping yang penting untuk keberhasilan akademis dan kesejahteraan pribadi. Kode etik yang harus diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama itu guru wajib bersikap profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, pembimbing, serta mengevaluasi proses belajar dan perkembangan anak. Jadi guru wajib bersikap profesional dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, serta mengevaluasi proses belajar dan perkembangan anak didik tersebut. Jadi guru itu harus tahu bagaimana sih perkembangan belajar dari siswa-siswanya. Yang kedua yaitu guru bertanggung jawab membimbing peserta didik dalam
Yang selanjutnya itu guru harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Kita sebagai guru harus mampu memahami setiap karakteristik peserta didik masing-masing. Karena setiap peserta didik pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, guru perlu memiliki informasi tentang peserta didik untuk mendukung proses pelajaran. Sebagai guru, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua atau dengan lingkungan dari setiap peserta didik tersebut untuk mengetahui lebih dalam dari tentang setiap peserta didik tersebut. Jadi dengan mudah guru untuk memahami tentang pribadi dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, guru harus mampu mengelola kegiatan belajar mengajar agar suasana kelas kondusif dan tidak membosankan. Guru itu harus memiliki berbagai macam ide atau cara agar siswa tersebut termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang tak cuma itu aja dan tidak membosankan, apalagi membuat ngantuk. Selanjutnya, kode etik yang harus diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, guru perlu menunjukkan kasih sayang kepada peserta didik untuk menciptakan rasa nyaman. Sebagai seorang guru, kita harus menunjukkan rasa kasih sayang kepada peserta didik tersebut karena rasa sayang ini juga menjadi perantara dari masuknya ilmu yang diberikan tadi. Yang kedua, guru harus siap menghadapi segala situasi yang dapat mengganggu aktivitas belajar seperti persoalan hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. Sebagai seorang guru, otomatis siswa kita tuh memiliki berbagai macam permasalahan, ada yang dari masalah keluarga, ada yang masalah ekonomi, bahkan ada yang masalah hukum. Jadi sebagai seorang guru kita tuh harus siap untuk menghadapi dari berbagai macam masalah tersebut. Yang ketiga, guru dilarang menyalahgunakan profesionalismenya dengan melanggar norma agama, sosial, dan budaya. Di sini maksudnya guru tidak boleh dilarang menyalahgunakan profesionalismenya yang berhubungan dengan agama, sosial, dan budaya yang melanggar norma. Selanjutnya, guru juga dilarang menggunakan profesionalismenya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sama halnya dengan anak guru. Misalkan di kelas itu ada yang satu murid itu anak dari guru tersebut. Jadi seorang guru nggak boleh membeda-bedakan. Dia harus profesional. Kalau diajarnya berarti tetap menjadi peserta didiknya, tetap menjadi anaknya. Ini karena dalam konteks belajar mengajar, bukan kepentingan pribadi. Pembahasan mengenai etika guru terhadap peserta didik yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat At-Taubah. Yang pertama yaitu guru harus menjadi teladan. Orang beriman adalah mereka yang mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi sebagai seorang guru, kita mau mengajak siswa-siswa tersebut atau membimbing siswa tersebut ke jalan yang benar dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, guru harus sabar. Ayat ini juga berbicara tentang kesabaran. Jadi seorang guru harus sabar dalam menghadapi berbagai karakter siswa mereka. Sebagai seorang guru, kita tuh harus sabar karena namanya juga siswa, apalagi kalau masih SD yang baru merasakan jenjang pendidikan, otomatis mereka memiliki berbagai macam tingkah yang mungkin mereka tidak terima, harus diatur begini, harus diatur begitu. Jadi sebagai guru kita harus tetap sabar. Yang selanjutnya, guru harus bijaksana. Seorang guru harus menggunakan cara yang bijaksana, tidak memaksakan kehendak dan penuh kasih sayang dalam persoalan ini. Kembali ke poin sebelumnya tadi, sebagai seorang guru dalam mengajar kita harus memfasilitasi mereka dengan kasih sayang, karena bisa saja materi tersebut masuk karena dari rasa sayang guru ke siswa tersebut. Jadi menciptakan pembelajaran yang nyaman dan kondusif, sehingga dengan senang siswa juga menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Pembahasan mengenai etika guru terhadap peserta didik yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Imran. Yang pertama yaitu lemah lembut. Seorang guru harus bersikap lemah lembut saat mengajar, tak boleh berbicara toksik atau bahkan melukai hati dari siswa kita tersebut. Pemaaf, seorang guru harus mampu memaafkan kesalahan siswanya. Karena dari berbagai macam kasus kita juga menemukan ada guru yang ketika mereka tersinggung atau mereka tidak menyukai perkataan dari siswa, mereka guru tersebut merajuk. Atau bahkan ada guru yang memang nggak mau masuk kelas. Jadi itu bukan hal yang patut dicontoh. Karena sebagai seorang guru, kalau kita sudah siap terjun ke apa tersebut, berarti kita siap menerima resiko apapun. Selanjutnya, mengajak kepada kebaikan. Seorang guru harus selalu mengajak siswanya untuk berbuat baik, sama dengan poin sebelumnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Intan yang sudah memberikan materinya kepada kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Oleh bin kami dari Enggak. Dari kelompok. Di kelompok berapa? kelompok 6. Lima. Satu. Oh iya, satu. Sama saya. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Seberapa besar peran guru dalam bimbingan konseling? Oh ya. Apa bisa diulangi pertanyaan tadi? Oke, bisa diulangi pertanyaannya? Seberapa besar peran guru dalam bimbingan konseling? Oke. Ya, Sophia. Baiklah, untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada Hesti. Pada Hesti saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari di kelompok 1. Jadi pertanyaannya seberapa besar peran guru dalam Bimbingan bimbingan konseling. konseling? Jadi guru itu memiliki peran penting dalam bimbingan konseling, terutama sebagai pendeteksi dini masalah siswa, baik akademik maupun emosional. Oke. Guru membantu memotivasi siswa, memberi bimbingan perencanaan masa depan, dan juga menjadi tempat curhat yang baik dalam hubungan emosional. Dan itu, guru juga berperan sebagai mediator konflik dan pendorong nilai-nilai positif untuk membentuk karakter siswa tersebut. Pada Rizky, Iya, terima kasih Hesti atas penjelasannya, sangat mudah dimengerti. baiklah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.